Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada video ini, kami dari kelompok 5 kelas 7F akan menyajikan materi mengenai manajemen sarana dan prasarana serta manajemen keuangan sekolah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Basilius Redan Werang, SS, Esos JCL, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah atas bimbingannya dalam pembuatan video ini. Nah, adapun anggota kelompok 5 kelas 7F adalah saya atas nama Nilo Putu Sukma Cahyani dengan NIM 20110311038 dan rekan saya Kadek Dwi Juntara dengan NIM 20110311263. Nah, berikut merupakan pemaparan materi mengenai manajemen sarana dan prasarana serta manajemen keuangan sekolah. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendaya guna semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan sangat mendukung untuk suksesnya proses belajar mengajar di sekolah. Nah, yang kedua ada fungsi manajemen menurut GR3 dalam bukunya berjudul Principles of Management yang diterjemahkan oleh Mulyono membagi fungsi-fungsi manajemen itu atas 4 fungsi yang lebih dikenal dengan istilah VOIC, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasi, yang ketiga ada accounting atau pelaksanaan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Nah, yang ketiga ada tujuan sarana dan prasarana. Nah, adapun tujuan yang pertama yaitu menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Yang kedua, tersedia sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Nah, secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama. Nah, sehingga sekolah atau pemilik sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan dan dapat untuk diefisien. Nah, yang kedua ada untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien. Nah, yang ketiga ada mengungkapkan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai jika akan digunakan atau diperlukan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, prinsip-prinsip tersebut menurut Bapak Dal adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Nah, prinsip kedua yaitu efisiensi, yaitu mengadakan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya. Nah, yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang atau peraturan instruksi dalam pertunjukan teknis yang diperlukan oleh pihak yang berwenang. Nah, prinsip yang keempat adalah kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus sikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemen, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Nah, yang keempat, prinsip kohesif,
yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, yang terakhir ada proses sarana dan prasarana. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara umum meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pengawasan, pemeliharaan, serta penghapusan. Proses-proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaan. Nah, yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, perencanaan merupakan seperangkat keputusan yang diambil dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Hal ini mengindeksikan bahwa perencanaan dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana merupakan rangkaian dari berbagai keputusan yang diambil dengan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana. Nah, yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya yang dilakukan pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah dirancangkan sebelumnya. Ada beberapa cara yang tepat untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah. Nah, yang pertama ada dropping, yaitu dropping merupakan bantuan yang diberikan dari pemerintah kepada sekolah. Nah, yang kedua ada mengadakan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan kepada lembaga-lembaga yang tidak terikat. Nah, yang keempat ada mengadakan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Yang terakhir ada mengadakan perlengkapan sekolah dengan cara tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah. Nah, yang ketiga ada pendistribusian. Nah, barang-barang perlengkapan sekolah yang diadakan dapat didistribusikan. Nah, pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Nah, yang keempat ada inventarisasi. Nah, inventarisasi adalah merupakan aktivitas dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Nah, inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan atau penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 225/MK/V/4/1971 bahwa barang milik negara berupa semua barang yang berasal dengan dana bersumber baik secara keseluruhan atau sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, itu baik berada di dalam maupun di luar negeri itu patut diinventarisasi. Nah, yang kelima ada penggunaan sarana dan prasarana. Nah, proses manajemen sarana dan prasarana di dalam mencakup aspek penggunaan suatu barang atau benda yang dimiliki harus jelas kegunaannya sehingga barang atau benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif. Nah, selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan atau pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah serta agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Nah, ada dua jenis pemeliharaan baik ditinjau dari sifat maupun waktu. Yang pertama ditinjau dari sifat, yaitu pemeliharaan pelengkap yang bersifat pengecekan, pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, dan perbaikan berat. Nah, yang ditinjau dari waktu pemeliharaan ada dua macam pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel, dan pemeliharaan berkala seperti mengecat tembok atau perbaikan yang berskala waktu yang panjang. Nah, yang terakhir ada penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk
mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana yang terdaftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, sekian penjelasan mengenai materi manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya, untuk materi manajemen keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan sekolah. Adapun pengertian dari manajemen keuangan sekolah adalah menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, manajemen keuangan sekolah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan sekolah. Adapun beberapa fungsi manajemen keuangan sekolah yaitu yang pertama menyusun anggaran. Dengan adanya manajemen keuangan, maka sekolah dapat menyiapkan rencana anggaran keuangan sekolah untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu mengelola pendapatan dan pengeluaran. Dengan adanya manajemen keuangan, maka sekolah dapat menyiapkan dan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Dan yang ketiga yaitu menyusun laporan keuangan. Dengan adanya manajemen keuangan, maka sekolah dapat menyiapkan laporan keuangan sekolah yang terperinci dan tepat waktu untuk menginformasikan kondisi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen sekolah yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan sekolah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang kondisi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia dan memberikan laporan keuangan yang tepat waktu. Dan yang keempat yaitu kehati-hatian, yaitu menghindari tindakan yang dapat merugikan sekolah secara keuangan. Nah, materi selanjutnya yaitu manajemen pendapatan keuangan sekolah. Nah, ada beberapa sumber pendapatan keuangan sekolah, yaitu yang pertama bantuan pemerintah. Sekolah dapat menerima bantuan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan ini biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasional sekolah. Yang kedua yaitu dana siswa. Sekolah dapat menerima dana dari siswa melalui iuran bulanan atau iuran tahunan. Dana ini biasanya digunakan untuk membiayai fasilitas sekolah seperti peralatan olahraga atau perpustakaan. Yang ketiga yaitu dana orang tua siswa. Sekolah dapat menerima dana dari orang tua siswa melalui sumbangan sukarela. Dana ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah seperti perjalanan sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu hasil kegiatan sekolah. Sekolah dapat menghasilkan pendapatan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti penjualan buku dan lain sebagainya.
Nah, berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Nah, sumber pendapatan keuangan sekolah ini harus dikelola dengan baik. Adapun cara mengelola pendapatan keuangan sekolah, yaitu yang pertama menyiapkan rencana anggaran. Nah, menyiapkan rencana anggaran keuangan sekolah yang menjelaskan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran sekolah untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu mencatat pendapatan dan pengeluaran. Mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran sekolah dengan tepat dan terperinci. Yang ketiga yaitu mengelola sumber daya keuangan, di mana artinya yaitu menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Dan yang keempat yaitu menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan sekolah yang terperinci dan tepat waktu untuk menginformasikan kondisi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Nah, materi selanjutnya yaitu manajemen pengeluaran sekolah. Adapun jenis-jenis pengeluaran sekolah yaitu yang pertama gaji guru. Nah, gaji guru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk memberikan upah kepada guru untuk mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan gedung, perbaikan gedung, dan biaya fasilitas dan alat-alat pengajaran, yaitu barang-barang habis pakai. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk menjalankan kegiatan operasional sekolah seperti listrik, air, telepon, dan lain-lain. Yang keempat yaitu biaya ekstrakurikuler. Biaya ekstrakurikuler merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat berupa gaji pembina atau pelatih ekstrakurikuler dan biaya lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pengeluaran sekolah itu harus dikelola dengan baik. Adapun cara mengelola pengeluaran sekolah yaitu yang pertama menyusun anggaran. Sekolah harus menyusun anggaran yang jelas dan terencana agar dapat memahami dan mengelola pengeluaran dengan baik. Yang kedua yaitu melakukan pengelolaan keuangan secara efektif. Sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik seperti pengelolaan sumber daya yang efisien, pengendalian biaya, dan pengendalian risiko keuangan. Yang ketiga yaitu mengadakan evaluasi terhadap pengeluaran. Sekolah harus melakukan evaluasi terhadap pengeluaran yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah pengeluaran tersebut telah efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu menciptakan sinergi dengan pihak-pihak lain. Sekolah harus menciptakan sinergi dengan pihak-pihak lain seperti dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sponsor untuk mengoptimalkan pengeluaran sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran sekolah. Penyusunan anggaran sekolah adalah proses menyiapkan rencana anggaran keuangan sekolah untuk jangka waktu tertentu. Anggaran sekolah ini mencakup sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran sekolah. Adapun cara menyusun anggaran sekolah yaitu yang pertama menetapkan tujuan keuangan. Menetapkan tujuan keuangan sekolah untuk jangka waktu tertentu seperti anggaran program-program sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperbaiki fasilitas sekolah. Yang kedua yaitu menyiapkan data keuangan. Menyiapkan data keuangan sekolah yang terperinci seperti laporan keuangan tahun sebelumnya, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu menetapkan sumber-sumber pendapatan. Menetapkan sumber-sumber pendapatan sekolah seperti bantuan pemerintah, dana siswa, dan hasil kegiatan sekolah. Yang keempat yaitu menetapkan pengeluaran. Menetapkan pengeluaran sekolah seperti gaji guru, biaya perawatan fasilitas, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima yaitu menyusun rencana anggaran. Menyusun rencana anggaran keuangan sekolah yang menjelaskan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran sekolah untuk jangka waktu tertentu. Nah, itulah merupakan cara menyusun anggaran keuangan sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan sekolah yang efektif. Pengelolaan keuangan akan dianggap efektif apabila merujuk pada rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS untuk 1 tahun pelajaran.
Nah, rencana dan anggaran sekolah ini harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Nah, di mana RKAS ini meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Sekian video mengenai materi manajemen sarana dan prasarana serta manajemen keuangan sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.